Selamat datang di channel Widya Apriliani. Terima kasih sudah mampir. Mari kita dengarkan novel Si Jenderal Muda, bagian 11. Selamat mendengarkan. Bunga cahaya bulan di tepi tebing, gumam Andi pada dirinya sendiri. Lukisan itu adalah pusaka terpenting keluarganya. Sebelum kakeknya meninggal, dia memberitahu Andi bahwa keluarga mereka mungkin akan musnah. Keluar, tapi lukisan itu adalah satu-satunya benda yang tidak boleh mereka hilangkan. Hal itu tetap ada dalam pikiran Andi, bahkan setelah 10 tahun. Siap-siap, kita bertindak malam ini. Dipahami. Henry mengangguk. Baiklah, kamu harus pergi. Istriku akan pulang kerja. Dia tidak mau saya berada di sekitar penjahat dan huligan, dan itu jelas dari Anda penampilan saja bahwa kamu bukan pria baik. Jika istriku melihatmu, aku akan dikuliahi lagi. Ekspresi Henry berubah. Dia hanya berkulit sedikit lebih gelap. Mengapa hal itu menjadikannya seorang huligan? Mengapa hal itu membuatnya menjadi orang jahat? Jangan hanya berdiri di sana, pergilah. Andi mengirimkan tendangan ke arahnya. Henry berbalik dan pergi. Andi melirik ke waktu. Pekerjaan Widya telah berakhir. Dia akan pulang kapan saja. Dia mendorong sepeda motor listriknya dan berjalan menuju rumah keluarga Kalahan, grup keabadian. Namun, sebelum dia bisa mendekati pintu masuk, dia melihat seorang wanita berjalan keluar dari gedung. Tingginya 5 kaki 10, mengenakan pakaian bisnis formal yang terdiri dari pakaian putih kemeja berkancing, rok pensil hitam, dan sepatu hak merah. Rambut bergelombang berwarna kastanye membingkai wajahnya, dan cara dia berjalan sebuah tas di tangannya menunjukkan keyakinan yang kuat tentang dirinya. Widya, pada saat itu, seorang pria menghampirinya sambil mengulurkan buket bunga. Ini untukmu, Widya. Apakah kamu ada waktu luang malam ini? Saya sudah memesan kamar pribadi The Drunken Fairy malam ini. Aku ingin mengajakmu makan malam. Pria ini adalah Brandon Frazier, dari Frazier, salah satu dari 4 besar di Kensington. Sejak Widya memperoleh daftar pesanan Celestial Group dan daftar pesanannya persahabatan dengan Alex Yates, ketua Celestial Group, terungkap ketenaran Kalahan tumbuh secara eksponensial. Widya pun menjadi wanita tercantik di Kensington. Dia juga sangat kompeten sebagai ketua keabadian. Dia berhasil menertibkan perusahaan hanya dalam waktu setengah bulan. Berkat ketenarannya yang semakin meningkat, dia dinobatkan sebagai orang tercantik di Kensington. Meskipun dia punya suami, Andi sebenarnya tidak dikenal. Ahli waris dari keluarga kaya mengabaikan keberadaannya dan terus mengejar Widya dengan harapan memenangkan hatinya. Saat itu, Widya melihat Andi dan sepeda motor listriknya. Dia melintas senyuman yang manis, mengabaikan Brandon saat dia berjalan ke arahnya. Dia bermain dengan gamer wanita, mencium Andi, lalu memeluk lengannya dengan mesra. Sayang, orang itu memberitahuku bahwa dia memesan kamar pribadi di The Drunken Fairy dan ingin aku makan malam bersamanya. Saya belum pernah ke The Drunken Fairy sebelumnya. Dia mengundangmu. Kamu sebaiknya pergi. Ajak aku bersamamu juga, jika dia setuju dengan itu. Aku juga belum pernah ke sana sebelumnya. Ekspresi Brandon berubah masam melihat pemandangan itu. Dia berjalan menuju mereka. Andi Caden, saya Brandon Frazier, katanya dingin dan mengulurkan sebuah kartu. Aku membayarmu $500.000 untuk meninggalkan Widya. Apakah aku menerimanya, sayang? Tanya Andi kepada Widya. Terserah kamu, kata Widya, senyum geli terlihat di bibirnya. Saya pikir Anda seharusnya bisa memesan meja di The Drunken Fairy dengan uang sebanyak itu. Lanjut Widya, kalau begitu, aku akan mengambilnya. Andi tersenyum pada Brandon ketika dia menerima kartu itu. Jadi, apa nomor PIN-nya? Petik 2. Brandon mengangkat hidungnya ke arah Andi. 6 angka 0. Ambil uangnya dan pergilah. Mulai sekarang dan seterusnya, Widya tidak akan berurusan lagi denganmu. Ya, kami akan menyelesaikan perceraian kami sekarang juga. Andi mengangguk. Naik, sayang. Widya duduk di kursi belakang sepeda motor dan memeluk pinggang Andi. Mereka kemudian pergi di bawah tatapan bingung Brandon. Brandon menatap mereka selama beberapa menit sebelum menyadari bahwa dia telah tertipu. Dia melemparkan buket bunga yang dia pegang ke tanah, melotot ke arah Andi, yang sekarang berada di kejauhan. Kamu kecil, ini belum berakhir. Dia berteriak marah mengejarnya. Andi mengantar Widya pulang dengan sepeda motor. Sesampainya di rumah, Widya duduk di sofa dan mengulurkan tangan, nyengir pada Andi. Apa, kata Andi sambil mencengkeram sakunya. Akulah yang diberikan Brandon biaya perceraian kita ini adalah tabungan pribadiku. Ceraikan kita. Dia memberimu. Widya cemberut, lalu melanjutkan, aku yang membayar makananmu, minumanmu, perlengkapanmu, pakaianmu. Untuk apa Anda membutuhkan uang? Simpan uangnya untuk saat kita punya anak. Harganya mahal, tahu. Andi dengan enggan menyerahkan kartu Brandon. Tetapi hal ini terus terjadi, tersayang.
Menjumlahkan semua uang yang diberikan semua orang kepadaku untuk putus Anda dalam 10 hari ini, akan ada lebih dari 2 juta sekarang. Uang itu milikku. Uang apa? Suara itu datang dari pintu. Tidak apa-apa, kata Widya buru-buru sambil menyembunyikan kartu itu. Gladys berjalan menghampiri mereka. Sejak kapan kamu belajar berbohong padaku, anak kecil anak nakal? Saya mendengar semuanya. Biaya perceraian, 2 juta, serahkan. Bu, sebenarnya bukan apa-apa, protes Widya. Andi mengangguk. Meham, itu bukan apa-apa. Gladys melotot padanya. Saya sedang berbicara dengan putri saya. Ini bukan urusan bisnismu. Lihat waktunya. Bukankah kamu seharusnya membuat makan malam? Pergilah kalau begitu. Oke. Andi menuju ke dapur dan mulai memasak. Setelah 30 menit, makanan akhirnya siap. Mereka semua duduk untuk makan malam. Andi menarik Widya ke kamar mereka setelah mereka selesai makan. Kamu tidak benar-benar memberitahunya, kan, sayang? Widya meliriknya. Itu semua salahmu, berbicara sekeras itu. Ibu mengambil semua uangnya. Katanya itu adalah bayaran untuk membesarkanku selama ini, sejak aku sekarang punya pekerjaan. Apa? Andi menatapnya dengan mata terbelalak. Kamu memberikan segalanya padanya, dia memang kekurangan uang akhir-akhir ini. Dia telah menganggur sejak bergabung dengan keluarga Kalahan, dan sekarang dia menganggur, benar-benar bangkrut. Bahkan rokoknya pun dibelikan oleh Henry. Ya, aku harus melakukannya, kata Widya tak berdaya. 100.000 dari Astor, 250.000 dari Bertrand, 300.000 dari Oswald, dan 500.000 dari Frazier. Ibu mengambil semuanya. Andi menghela nafas. Mudah-mudahan orang kaya lain datang dan menawari saya 100.000 dolar lagi untuk putus denganmu. Kirimi saya uang tunai, sayang. Saya terlalu miskin untuk membeli rokok sekarang. Aku tidak percaya padamu. Saya melihat kartu hitam di saku Anda beberapa hari yang lalu mencuci pakaianmu. Jangan bilang padaku tidak ada apa-apa di dalamnya. Berikan di sini, aku akan menyimpannya untukmu. Widya mengulurkan tangannya, menunggu kartu Andi. Andi mengeluarkannya. Itu adalah kartu hitam matte dengan naga hitam mengkilap di atasnya. Tidak ada nomor kartu. Widya hanya melihatnya sekilas ketika dia sedang sibuk mencuci. Tapi sekarang dia melihatnya, dia bingung. Kartu macam apa ini? Mengapa tidak ada nomornya? Yah, Andi ragu-ragu. Kartu ini terhubung ke setiap bank besar, jadi saya bisa menggunakannya di mana saja. Juga, ada chip ID di dalamnya, jadi tidak perlu nomor. Bagaimanapun, ini adalah abad ke-21. Widya mengantongi kartu itu, setengah yakin. Berapa nomor PIN-nya dan berapa banyak isinya? PIN nomor 88. Adapun berapa banyak yang ada di sana? Tidak banyak. 8 kakimu, balas Widya. PIN tidak panjangnya 8 angka. Maaf, saat itu pukul 6.8, kata Jame sambil tersenyum malu-malu. Kartu itu tidak memerlukan PIN. Nomor berapapun bisa digunakan. Kartu naga hitam itu adalah satu-satunya yang ada. Itu berfungsi sebagai bukti identitas dan kekuasaannya. Mengenai uang yang dikandungnya, dia benar-benar tidak mengetahuinya. Jumlahnya, karena dia belum pernah menggunakannya. Namun, karena kartu ini adalah hasil dari 10 tahun pengabdian dan kehormatannya, mungkin akan ada jumlah yang cukup besar di dalamnya. Hanya saja, sekarang dia telah mendaki begitu tinggi, uang tidak berarti apa-apa baginya, jadi dia tidak pernah peduli tentang kartu itu. Masih bersama channel Widya Apriliani. Mari kita lanjutkan novel Si Jenderal Muda, bagian 12. Widya bisa saja memilikinya. Tanpa dia, tidak akan ada Andi, dan akan ada tidak ada kartu. Widya lah yang memberinya semua yang dimilikinya. Andi cemberut tak berdaya. Ambilkan aku gaun itu dari lemariku, kata Widya, mengabaikannya. Ada sebuah perjamuan penting malam ini. Andi berdiri dan berjalan menuju lemari. Yang mana, sayang? Dia bertanya, membuka pintu lemari. Yang putih, dengan leher V, itu tidak akan berhasil. Anda tidak bisa mengekspos diri Anda di depan umum seperti itu. Yang ini terlihat bagus. Andi mengambil gaun hitam berleher tinggi dan menyerahkannya kepada Widya. Oh, kanan. Untuk apa jamuan makannya? Rowena Xavier dari Xaviers mengadakan pesta lelang. Akan ada banyak barang bagus di sana, jadi hampir semua orang yang hadir pasti terkenal dalam satu atau lain cara. Saya akan memperluas jaringan saya selama saya di sana. Andi berhenti ketika mendengar itu, tapi segera pulih. Perlu aku memberimu tumpangan? Dia bertanya. Aku akan naik taksi. Oh, baiklah kalau begitu. Widya pergi setelah berganti pakaian. Andi segera pergi setelah itu, memberikan alasan acak kepada keluarganya seperti yang dia lakukan. Di villa keluarga Xavier, keluarga Xavier memiliki satu villa tersisa. Semua aset mereka yang lain telah hilang dilikuidasi, termasuk real estate. Keluarga Xavier berkumpul di dalam gedung. Yang duduk di pucuk pimpinan adalah seorang pria parubaya yang mengenakan seragam militer. Dia adalah Trent Xavier, putra keempat Warren Xavier.
Tren adalah seorang prajurit di perbatasan barat, yang berarti dia sedang menjalankan misi ketika Warren meninggal dan tidak bisa pergi. Ketika dia akhirnya berhasil untuk bergegas kembali ke rumah, itu sudah terlambat. Namun, si pembunuh meninggalkan petunjuk. Mereka adalah sisa dari Cadence keluarga yang telah jatuh 10 tahun yang lalu. Jadi, dia bergegas ke ibu kota semalaman untuk mencari orang berkuasa yang memerintahkan pemusnahan Caden dan pengambilan bunga terang bulan di tepi tebing, dengan harapan dapat menjawab pertanyaannya. Sayangnya, usahanya tidak membuahkan hasil, kecuali satu berita, alasannya Widya Kalahan menjadi cacat karena 10 tahun yang lalu, dia mengalami cacat, menderita luka bakar saat menyelamatkan seseorang dari villa keluarga Caden. Orang yang berkuasa memerintahkan penyelidikan terhadap siapa yang diselamatkan Widya Kalahan. Dengan berita itu, Tren meninggalkan ibu kota dan kembali ke Kensington. Namun, ketika dia akhirnya sampai di rumah, dia mengetahui bahwa keluarga Xavier telah bangkrut. Widya Kalahan juga berperan besar dalam hal ini. Seorang wanita cantik duduk di sampingnya. Kulitnya nyaris tanpa cacat, dan dia tampak awet muda. Ini adalah Rowena Xavier. Tren, pembunuh ayah mungkin masih misteri, tapi Widya Kalahanlah orang yang membuat kita bangkrut. Joel memberitahu kami bahwa Alex Yates hanya menghancurkan kita karena itu panggilan wanita. Ekspresi Tren menjadi gelap saat dia mengepalkan tinjunya. Tidak ada yang lolos karena menjadikan kita musuh, bahkan Alex Yates pun tidak, geramnya. Saya akan menunjukkannya pada dunia bahwa keluarga kita tidak mudah menyerah. Tidak, malam ini, keluarga Kalahan jatuh. Lelang perjamuan keluarga Xavier diadakan di Kensington Hotel. Di luar, mobil-mobil mewah berjejer di sepanjang jalan, dan para selebriti berkeliaran di sana. Ini semua adalah orang-orang yang diundang Rowena. Meskipun Xavier telah bangkrut dan orang-orang enggan menghadiri pelelangan jamuan ini, kabar bahwa tren Xavier telah kembali meyakinkan mereka sebaliknya. Tren telah memberikan kontribusi besar terhadap kebangkitan Xavier di Kensington. Dia seorang prajurit di perbatasan barat dan pangkatnya cukup tinggi. Dua pria berjas hitam mendekati Hotel Kensington. Henry berhenti sejenak melihat kehadiran militer di luar gedung. Hei, Andy, ini tentara barat. Apakah itu berarti tren Xavier kembali? Aku cukup yakin dia adalah orang kepercayaan Raja Blite. Pangkatnya cukup tinggi, juga, sebagai wakil komandan Raja yang Blite. Andy mengejek, bahkan jika dia ada di sini malam ini, aku akan menerimanya. Berlututlah di hadapanku jika dia berani menghalangi jalanku. 5 komandan terkenal di Seoul. Naga hitam dari dataran selatan, perwira dari utara, Raja Blite dari barat, Raja Barbar dari timur, dan Kaisar, ibu kota. Dalam hal pengaruhnya, Kaisar adalah yang terkuat. Namun meskipun naga hitam pernah menjadi jenderal dalam jangka waktu yang paling singkat seiring berjalannya waktu, dia adalah yang terkuat dalam hal kekuatan mentah. Sekalipun semua komandan mendatanginya sekaligus, mereka mungkin bukan lawannya. Selain itu, naga hitam memiliki gelar lain, Asklepios, Dewa Pengobatan. Keterampilan medisnya tak tertandingi, mampu menghidupkan kembali orang mati. Dia bahkan bisa menghentikan sabit kematian di tengah ayunannya. Selama seseorang punya, bahkan hanya tersisa setengah nafas di dalamnya, dia mampu menyelamatkan mereka. Itu sebabnya Andy tidak melihat ancaman pada 4 komandan lainnya, apalagi hanya orang kepercayaan Raja Blite. Apakah kita akan menyingkirkan seseorang malam ini, Andy? Prioritas malam ini adalah mendapatkan kembali bunga cahaya bulan di tepi tebing. Mengenai apakah ada orang yang mati, kita lihat saja nanti. Kapan kita masuk, tidak perlu terburu-buru. Kita akan masuk saat acara dimulai. Dipahami. Jadi mereka berlama-lama di luar hotel. Para selebritas yang menghadiri jamuan makan merasa khawatir saat melihat tentara berjaga di hotel. Tren Xavier benar-benar kembali. Ayahnya telah meninggal, keluarganya bangkrut. Sekarang setelah Tren kembali, hal itu pun terjadi. Seolah-olah badai telah melanda Kensington. Semua selebriti berkumpul di lantai paling atas hotel. Bahkan Widya telah tiba. Gaun hitam yang dikenakannya menonjolkan sosok langsingnya, dan rambutnya yang diikat ke belakang memberikan kesan anggun pada dirinya. Dia berbaur dengan kerumunan bertabur bintang, memperluas jaringan pribadi yang dia inginkan. Saat itu juga, 2 orang pekerja tiba-tiba menjatuhkan lukisan yang tadi mereka buat, membawa saat mereka berjalan melewati Widya. Brak, lukisan itu jatuh ke tanah, menghancurkan kotak kristalnya, diangkut masuk. Pecahan memotong lukisan saat bagian yang rusak mendarat ke kaki Widya. Apa itu tadi? Seorang pekerja menatap pecahan kaca dan mengiris lukisan di tanah menatap tajam ke arah Widya. Kenapa kamu menabrakku? Aku tidak melakukannya, kata Widya bingung. Dia bahkan belum menyentuhnya. Sebenarnya tidak. Apakah kamu salah mengira aku sebagai orang lain? Mustahil. Aku hanya menjatuhkannya karena kamu menabrak pelukanku.
Apakah kamu tahu apa ini? Ini bunga terang bulan di tepi tebing. Ini sudah berumur lebih dari 2000 tahun. Nilainya mencapai 1,8 miliar dolar. Pekerja lainnya bergabung, menunjuk ke arah Widya. Ini salahmu, Widya kalahan. Kamu melakukan ini. Kerumunan mulai berkumpul karena keributan itu. Apa yang terjadi di sini? Seorang pria parubaya yang mengenakan seragam militer bertanya. Ada apa dengan semua teriakan itu? Apakah Anda lupa bagaimana Anda harus bertindak? Di depan para tamu, bos, kami sedang mengangkut bunga cahaya bulan di tepi tebing. Saat itu Widya kalahan menjatuhkannya. Itu sudah hancur. Tren berlutut dan mengerutkan kening melihat garis miring pada lukisan itu. Bunga terang bulan di tepi tebing benar-benar hancur. Biayanya 1,8 miliar dolar. Tidak, itu bukan aku. Widya berkata dengan panik sambil mundur, menolak keras harga yang lumayan. Tidak mungkin dia mampu membelinya, bahkan jika dia dilikuidasi semua milik keluarganya. Tren berdiri dan memandangnya dengan acuh tak acuh. Saya tidak akan menuduh secara salah siapapun. Tempat ini dilengkapi dengan kamera pengintai. Kami akan mengetahui kebenarannya setelah kami meninjau rekamannya. Bawa ke sini. Beberapa menit kemudian, seseorang membawakan rekaman itu. Tren memainkannya semua orang yang hadir. Dalam video tersebut, para pekerja berjalan melewati Widya, namun lukisan itu terjatuh. Widya menabrak salah satu dari mereka. Dengan itu, Tren menatap Widya dengan dingin. 1,8 miliar, Widya kalahan, katanya, lalu menoleh ke arah anak buahnya. Bawa dia pergi. Seseorang kunjungi keluarga kalahan untuk mendapatkan uang. Jika mereka tidak bisa membayar, bawakan semuanya ke sini. Widya menahan air mata saat melihat tentara yang mendekatinya. Itu sebenarnya bukan aku. Dia, bukan aku, Jenderal Xavier. Aku tidak melakukannya, aku tidak menjatuhkannya. Kerumunan sudah bertambah banyak saat ini. Tapi tak seorang pun angkat bicara, mereka hanya merasa kasihan pada Widya. Sayang sekali, mereka juga baru saja mulai bangkit. Tapi mereka sudah hancur sekarang. Ya, 1,8 miliar, mereka pasti akan bangkrut. Akankah mereka bahkan bisa mendapatkan sebanyak itu setelah menjual semuanya? Widya kurang beruntung, kurasa. Itu adalah kecerobohannya. Warna wajah Widya memudar saat dia mendengar obrolan dan menyaksikannya para prajurit mendekatinya. Dia tersandung ke belakang tetapi berhenti saat dia menatap laras senjata mereka yang hitam pekat. Bawa dia ke ruang belakang. Perintah Tren. Dalam keputusasaan dan ketidakberdayaan, Widya berjuang dengan sia-sia sebagai prajurit menyeretnya pergi. Kerumunan menyaksikan dengan kaget, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bersimpati padanya. Di dalam, bahkan, ada pula yang diam-diam terhibur dengan keseluruhan adegan itu. Masih bersama channel Widya Apriliani, mari kita lanjutkan novel Si Jenderal Muda, bagian 13. Kejadian ini tidak berpengaruh pada acara tersebut. Saat itu, Rowena Xavier muncul untuk mengumumkan dimulainya pelelangan. Di luar villa keluarga kalahan, puluhan jeep terhenti saat tentara yang menungganginya. Di sini dibebankan ke rumah keluarga kalahan. Kepanikan meletus di antara penduduk kalahan. Lex, yang sudah tidur, bangkit lagi dan mendekati para prajurit yang mengenakan piyamanya. Apa yang terjadi, Tuan? Dia bertanya pada pemimpin itu dengan panik, wajahnya pucat. Ambil. Setelah perintah dikeluarkan, dua tentara mencengkeram lengan Lex dan menyeretnya pergi. Yang lain, masih grogi karena tidur, juga ditarik paksa ke dalam jeep. Sementara itu, ledakan keras terdengar dari rumah Widya. Benjamin dan Gladys tiba-tiba terbangun ketika tentara masuk dan menyeret mereka pergi. Ruang bawah tanah Hotel Kensington. Widya duduk terikat di tanah. Tak lama kemudian, keluarganya juga dibawa masuk. Kakeknya, Lex kalahan, ayahnya, Benjamin kalahan, pamannya, Howard kalahan, paman keduanya, John kalahan, dan yang lainnya. Tidak satu pun ditinggalkan. Semuanya juga telah diikat. Mereka saling memandang dengan panik dan kebingungan, tidak tahu apa yang mereka lakukan untuk menyinggung Xavier, atau mengapa mereka sekarang berada di ruang bawah tanah. Tren duduk di satu-satunya kursi di ruangan itu, sambil menghisap rokoknya. Tahukah kamu kenapa aku membawamu ke sini? Widya kalahan, dia bertanya. Ekspresi dingin ketika tentara di belakangnya melihatnya. Dia tidak. Dia tahu dia tidak berada di dekat para pekerja ketika lukisan itu dibuat jatuh, jadi mengapa rekaman pengawasan menunjukkan sebaliknya? Jenderal Xavier, kami tidak melakukan apapun terhadap keluarga Anda. Faktanya, milik kita. Tommy berteman baik dengan Joel Xavier. Mengapa kau melakukan ini? Tolong biarkan kita pergi. Lex berjalan sambil menahan diri sambil memohon pada Tren. Jika kami melakukannya sesuatu yang menyinggung perasaanmu, aku berjanji secara pribadi aku akan menebusnya padamu. Tren mengangkat tangan, memotong ucapan Lex. Widya kalahan menghancurkan sebuah lukisan. Itu bernilai 1,8 miliar dolar pada jamuan lelang.
Lepaskan kamu sekarang agar kamu bisa melikuidasi asetmu, Lex Callahan. Ambilkan aku uang sebagai imbalan bagi seluruh keluarga Anda. Jika tidak, mereka akan mati. Apa? 1,8 miliar? Apa yang terjadi? Widya, bagaimana kamu bisa menghancurkan lukisan senilai itu? Orang-orang Callahan, yang terkejut, geram, dan masih terikat, mulai melontarkan hinaan. Mereka menuduhnya sebagai kutukan bagi keluarga mereka, dan memang begitu selalu menjadi masalah bagi mereka. Widya, yang tidak bisa berkata-kata karena hinaan mereka, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Lepaskan Lex Callahan, perintah Trent. Trent telah menyelidiki kekayaan keluarga Callahan sebelum dia mengambil tindakan. Menambahkan semua aset mereka naik, keluarga Callahan memiliki total kekayaan 1,3 miliar. Lukisan yang satu ini sudah cukup untuk membuat mereka bangkrut seluruhnya. Lex menghampiri Widya begitu dia dibebaskan, lalu menamparnya dengan sekuat tenaga kekuatannya. Hal yang tidak berguna, kamu telah menghancurkan keluarga kita. Kita celaka, air mata mengalir di wajahnya yang merah dan bengkak. Bukan aku, kakek, dia menangis keluar. Itu benar-benar bukan aku, beraninya kamu berdebat. Akankah Jenderal Xavier secara salah menuduh Anda melakukan hal ini? Lex, teriaknya sambil menamparnya beberapa kali lagi dengan marah. Dia berlutut di depan Trent setelah dia selesai. Tolong kasihanilah keluargaku. Jenderal Xavier, pintanya dengan putus asa. Belas kasihan, Trent berkata dengan dingin. Apakah Anda memberikan belas kasihan kepada saya ketika Alex Yates mulai membuat kami bangkrut karena panggilan telepon dari Widya Callahan? Kesadaran muncul di benak Widya. Kamu menjebakku, ya, kata Trent. Tidak masalah jika kamu mengetahuinya. Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Saya mendapatkan 1,8 miliar itu dari Anda, dengan satu atau lain cara. Aku wakil komandan di perbatasan barat. Memusnahkanmu akan mudah. Lex merosot ke tanah, energinya hilang sepenuhnya. Sepertinya dia begitu telah berusia 10 tahun dalam satu contoh. Kita celaka, dia meratap putus asa. Keluarga Callahan sudah hancur, usir orang tua itu keluar dari sini. Ya Pak, dua tentara bersenjata lengkap menyeret Lex, yang masih terisak-isak, keluar ruangan. Para Callahan yang lain menyaksikannya, membeku ketakutan. Jenderal Xavier sangat serius. Keluarga Callahan hancur, dan itulah yang terjadi. Itu semua karena Widya Callahan, dasar jalang jahat. Kamu melakukan ini pada kami, kenapa kami tidak menggugurkanmu saat kami bisa? Ini salahmu sendiri. Mengapa kamu menyeret kami semua ke dalam hal ini? Jenderal, aku tidak ada hubungannya dengan Widya. Tolong biarkan aku pergi. Hiks, aku tidak ingin mati. Jenderal Xavier, tolong biarkan aku pergi. Itu adalah Widya yang melintasimu. Balas dendammu padanya, bunuh dia dan biarkan kita semua pergi. Keluarga Callahan terus memohon. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk melawan Trent Callahan yang perkasa. Mendengar perkataan dengki keluarganya sendiri, keinginan Widya untuk hidup pun hancur. Dia pingsan karena emosi yang meluap-luap. Trent melambaikan tangannya, dan salah satu tentaranya menuangkan seember air. Dia tergagap saat bangun. Trent berdiri dan mendekatinya, dengan belati di tangannya. Dia mengangkat dagunya, menggeser pedangnya dengan ringan ke pipinya yang putih. Widya, dia memulai dengan nada dingin. 10 tahun yang lalu, kamu menerobos masuk ke dalam rumah Cadence. Perkebunan saat terbakar dan terluka. Tapi saya melihat Anda sudah pulih kecantikanmu. Sekarang beritahu saya, orang yang kamu selamatkan dari api, di mana? Dia, aku tidak tahu. Widya gemetar, wajahnya pucat. Trent mengayunkan belati ke pipi Widya, dan darah cerah mengalir sesaat kemudian, mewarnai separuh wajahnya menjadi merah. Widya berteriak kesakitan, berjuang untuk melepaskan diri. Anggota tubuhnya diikat, namun, usahanya sia-sia. Para Callahan yang lain gemetar ketakutan, yang lebih pengecut pingsan melihat darah. Berbicara, siapa yang kamu selamatkan? Apakah dia datang mencarimu? Apa hubunganmu dengan Alex Yates? Kenapa dia begitu menghormatimu? Aku tidak tahu apa-apa, sumpah. Widya terisak, tebasan lagi. Luka lain muncul di wajah Widya, tapi yang dia rasakan hanyalah sengatan panas. Cairan hangat sekali lagi mengalir di pipi dan lehernya. Siapa yang kamu selamatkan? Trent meraung. Apakah dia datang untukmu? Widya tercengang, bahkan di tengah ketakutannya. Dia benar-benar tidak tahu siapa dia menyelamatkan 10 tahun yang lalu. Dia mulai menangis, air matanya perih luka. Aku tidak tahu, aku bersumpah, aku bahkan tidak tahu bahwa itu adalah tanah milik keluarga Caden yang aku kelola. Ke dalam, saya baru mengetahuinya nanti. Saya tidak tahu siapa yang saya selamatkan. Wajahnya terbakar tak bisa dikenali lagi saat aku menariknya keluar dari api. Dia melompat ke dalam sungai dan hanyut. Masih bersama channel Widya Apriliani. Mari kita lanjutkan novel Si Jenderal Muda, bagian 14.
Saya tidak tahu siapa dia. Dia tidak pernah datang kepada saya, Jenderal Xavier. Saya mengatakan yang sebenarnya, mohon ampun. Kedua luka itu sangat kontras dengan kulitnya yang putih. Darah disimpan mengalir dari lukanya, mewarnai lehernya menjadi merah. Penglihatannya menjadi berkabut saat air mata kristal mengalir di sudut matanya, jatuh dan bercampur dengan darahnya. Dia putus asa, menghadapi Jenderal Trent Xavier, segala ketidakberdayaan dan keputusasaannya menumpuk. Lebih dari segalanya, kebencian membengkak dalam dirinya. Dia benci kalau dia menabrak api itu karena dia mendengar seseorang memanggil bantuan. Dia mungkin telah menyelamatkan satu orang, tapi luka yang ditimbulkan dia harus menanggung akibatnya selama 10 tahun. 10 tahun kesakitan, dia menjadi bahan tertawaan seluruh sekolah ketika dia mendapatkan terbakar. Bahkan teman-teman dekatnya pun tidak mau berurusan dengannya. Teman-teman sekelasnya memperlakukannya seperti pembawa wabah, juga menghindari sejauh mereka bisa. Keluarganya mulai membencinya, bahkan orang tuanya sendiri pun memperlakukannya sebagaimana anak tidak berguna. Ketika bekas lukanya akhirnya sembuh, dia berpikir mungkin itu 10 penderitaan bertahun-tahun tidak sia-sia. Tapi sekarang, dia sekali lagi berada dalam keputusasaan. Tolong, Jenderal Xavier, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Itu salah Widea. Ya, ini semua salahnya. Siksa dia jika kamu mau. Tolong biarkan kami pergi. Widea menatap wajah Trent yang tanpa ekspresi dan mendengarkan keluarga kalahan dorong dia ke rel kereta api, semuanya agar mereka bisa hidup. Dia semakin putus asa. Tidak bicara, kan? Trent melambaikan tangan, ekspresinya berubah dingin. Segera, dua pria berjalan menghampirinya. Pak, bawa dia ke ruang lelang. Saya ingin semua orang di Kensington mengetahui apa yang terjadi ketika mereka melintasi keluargaku. Kami akan menangani Alexiates setelah menyingkirkan keluarga kalahan. Ya, Pak. Para lelaki itu melepaskan ikatan pengekang Widea, lalu menyeretnya keluar dengan menjambak rambutnya seperti tali anjing. Widea hanya mengenakan gaun tipis. Itu robek karena gesekan di antara dan tanah. Kulitnya digosok mentah saat diseret ke pelelangan aula. Luka-lukanya mengirimkan rasa sakit yang tajam ke seluruh tubuhnya setiap kali terjadi menyentuh tanah, tapi para pria itu mengabaikan permohonan belas kasihannya. Tidak peduli seberapa keras dia berteriak. Kembali ke lantai atas Hotel Kensington, pelelangan dilanjutkan seperti dijadwalkan. Tak satu pun dari barang yang mereka pasang bernilai apapun. Namun tawaran awal mereka tinggi, setidaknya 10 kali lebih tinggi dari nilai normalnya. Sebagian besar peserta adalah tokoh terkemuka di Kensington. Mereka semua berpengalaman dalam proses bisnis dan segera mengetahui apa yang sebenarnya kejadian. Alexiates telah membuat Xavier bangkrut. Tetapi Trent Xavier kembali lagi mengumpulkan dana, berniat membangun kembali keluarganya. Para peserta tidak punya pilihan selain menawar. Trent adalah Jenderal Perbatasan Barat. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar, dan melewatinya adalah hal terakhir yang harus mereka inginkan. Jadi, mereka terus menawar, meskipun mereka tahu apa yang mereka tawar kepalsuan dan pemalsuan yang tidak ada gunanya. Karena mereka mengetahuinya, alternatifnya adalah Trent Xavier mendapatkan imbalan karena tidak membeli apapun malam ini. Barang lainnya dibawa ke atas panggung segera setelah tawaran terakhir selesai. Dia adalah bunga terang bulan di tepi tebing. Juru lelang cantik memulai omongannya. Item berikut ini untuk moonlit bunga di tepi tebing. Tawaran awal adalah 8 juta, penawar harus menawar. Tidak kurang dari setengah juta setiap kali mereka mengajukan penawaran. Penonton paham apa yang terjadi saat lukisan itu muncul kembali. Itu lukisan yang dihancurkan Widea juga palsu. Xavier hanya menginginkan sebuah alasan untuk menjatuhkan kalahan. Rumor pun tersebar bahwa alasan Xavier bangkrut adalah karena Widea kalahan telah menelepon Alexiates dan menempatkannya sebagai pembicara. Jadi Alex mendengar apa yang dikatakan Joel Xavier dan membuat keluarga Xavier bangkrut meskipun lukisan yang sebenarnya sangat berharga. 1,8 miliar dolar akan menjadi adil mulai menawarnya. Namun sekarang Xavier telah menawarkan yang palsu seharga 8 juta. Ini jelas merupakan penipuan. Saya mewakili Frazier. Kami menawar 10 juta. Aku akan mendapatkan lukisan itu. Saya mewakili keluarga Zimmerman. Kami menawar 11 juta. Saya mau itu lukisan. Saya mewakili keluarga Wilson. Kami menawar 12 juta. Mereka tahu itu palsu. Tapi untuk menyerang Jenderal Perbatasan Barat sisi baik Trent Xavier, beberapa keluarga kaya mulai menawar sungguh-sungguh. Tak lama kemudian, bunga terang bulan yang dipalsukan di tepi tebing pun hilang. Dari tidak berharga hingga memiliki label harga yang lumayan sebesar 12 juta dolar, dengan penawaran tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Akhirnya lukisan palsu itu akhirnya dibeli seharga 21 juta dolar. Saat kerumunan sedang menunggu barang lainnya, dua pria bersenjata lengkap menyeret seorang wanita ke atas panggung.
Rambutnya acak-acakan dan darah membasahi wajahnya. Salah satu sepatu hak tingginya hilang, dan lututnya mengalami luka bakar akibat gesekan. Darah berlanjut mengalir bebas dari lukanya. Kerumunan menarik napas dingin di tempat kejadian. Widya akhirnya dibebaskan begitu dia tiba di atas panggung. Mereka telah memposisikannya sehingga dia kebetulan menghadap kerumunan. 10 orang duduk di tempat pelelangan. Mereka semua adalah nama-nama besar di Kensington. Tapi pemandangan wajah Widya yang berlumuran darah membuat mereka takut. Wajah mereka menjadi pucat. Mereka duduk membeku di kursinya, bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Tolong aku. Harapannya diperbarui ketika dia melihat banyak orang di sekitarnya. Dia mengulurkan tangan kepada mereka seperti wanita yang tenggelam ke sedotan, memanggil-manggil mereka, membantu, tapi tidak ada yang bergerak. Mereka tidak mempunyai keberanian bahkan untuk berbicara sejak itu. Pria bersenjata lengkap berdiri di antara mereka dan Widya. Tren berjalan ke atas panggung dengan belatinya. Dia menarik kepala Widya ke arah rambutnya, menempatkan wajahnya di hadapan penonton. Xavier adalah yang sebenarnya, penguasa Kensington. Siapapun yang melintasi kita harus mati. Dengan itu, belati itu sekali lagi mengiris pipi Widya. Wajah Widya berkerut kesakitan saat dia meratap. Bunuh aku, bunuh saja aku mohon padamu. Berhenti menyiksaku. Tubuh dan jiwa Widya kelelahan karena siksaan itu. Yang dia inginkan hanyalah melepaskan. Karena itu, dia terus memohon agar dia mengambil nyawanya dan menyelesaikannya. Andy dan Henry telah menunggu di luar hotel. Saat itu hampir tiba kali ini, mereka mengenakan masker yang telah mereka siapkan dan mendekati hotel. Mereka melewati pintu belakang, di mana tidak ada tentara yang berdiri penjaga, tidak seperti pintu masuk depan yang dijaga ketat. Andy dan Henry berjalan ke lantai paling atas, tapi sebelum mereka bisa masuk di aula lelang, Andy mendengar tangisan sedih dan permohonan putus asa Widya. Jantungnya mulai berdebar kencang saat dia melihat warna merah. Kemarahan melonjak dari dalam dirinya, memakannya utuh. Henry membuntutinya tetapi membeku ketika dia merasakan permusuhan Andy. Dia secara naluriah mundur beberapa langkah, gemetar karena tidak beralasan rasa takut. Selama bertahun-tahun dia bekerja untuk Andy, dia hanya melihatnya seperti ini marah sekali. Setahun yang lalu, pertempuran besar terjadi di dataran selatan. Puluhan ribu anggota pasukan naga hitam musnah secara tragis di tangan musuh, terjebak dalam jebakan yang dibuat pihak lain. Dalam keadaan tak terkendali, marah, Andy bergegas ke kubu musuh sendirian. Selama pertempuran itu, darah mengalir deras seperti sungai. Selama pertempuran itu, mayat-mayat ditumpuk setinggi gunung. Selama pertempuran itu, Andy mengklaim kepala pemimpin musuh dan membawanya kembali ke markas mereka. Saat itu juga, Trent Xavier menusukkan belatinya ke tenggorokan Widya. Saya akan memberimu satu kesempatan terakhir, katanya dingin. Siapa orang yang kamu selamatkan 10 tahun yang lalu? Pintu terbuka dengan ledakan keras. Masih bersama channel Widya Apriliani. Mari kita lanjutkan novel Si Jenderal Muda, bagian 15. Itu aku, raungan Andy, dipenuhi kebencian dan haus darah, bergema di seluruh aula. Itu aku, itu hanya 3 kata, namun bergema di aula seperti guntur yang menggelegar dan terdengar di telinga para hadirin, menghilangkan semua pikiran dari benak mereka. Bahkan Trent, yang masih di atas panggung, tercengang. Dia adalah seorang deputi yang tangguh dalam pertempuran, komandan perbatasan barat. Dia telah bertempur dalam ratusan pertempuran bersama sang Blithe King sendiri. Namun, auman Andy membekukannya sepenuhnya, membuatnya menjadi seperti tidak dapat bereaksi dalam sekejap. Ketika dia akhirnya bisa bergerak, dia melihat seorang pria berjalan ke aula seseorang mengenakan topeng hantu hitam, dan hawa dingin memancar dari tubuhnya. Rasa dingin ini sepertinya menembus seluruh aula, menurunkan suhu sebesar beberapa derajat. Itu dia, itulah orang bertopeng hantu yang membunuh Warren Xavier. Para selebriti akhirnya bereaksi, wajah mereka menjadi pucat karena kaget dan ketakutan. Andy berjalan melewati mereka. Mereka teringat gambaran mengerikan yang terjadi hanya setengah bulan lalu, ketika lengan William Xavier dicabut, dan Warren Xavier dicabut di penggal, tubuh tanpa kepalanya jatuh ke dalam genangan darahnya sendiri. Ekspresi Trent menjadi gelap. Dia tahu topeng hantu yang dipakai pria ini melihatnya di rekaman pengawasan mereka, ketika pria ini membunuh ayahnya. Sisa-sisa cadence, Trent menatap Andy, yang masih mendekatinya. Dia mungkin wakil komandan yang tangguh dalam pertempuran, dengan lebih dari 100 pertempuran di bawah ikat pinggangnya. Tapi rasa haus darah yang dia rasakan dari pria ini bukanlah sesuatu yang pernah dia alami. Wajah Andy tertutup oleh topeng, hanya matanya yang merah darah terlihat. Henry, yang mengikuti Andy, melihat yang berlumuran darah di atas panggung, napasnya yang terengah-engah merupakan satu-satunya indikasi bahwa dia memang demikian hidup.
Jantungnya mulai berdebar kencang. Dia kemudian tahu bahwa akan terjadi pembantaian. Di dalam aula ini, dia telah bekerja di bawah Andi cukup lama untuk mengetahui amarahnya seperti apa. Hanya ada dua hal yang sangat dipedulikan Andi. Kawan-kawan bertarung bersamanya, dan gadis yang menyelamatkannya dari neraka itu, penyelamatnya yang selama ini ada di dalam dirinya. Pikiranku sejak hari yang menentukan itu. Andi telah menyerah pada kejayaan dan kehormatan untuk Widya Kalahan. Jika dia mempertahankan kehormatan itu, kemungkinan besar dia akan menjadi seperti itu. Kepala 5 komandan di masa depan. Namun Tren berani menyiksa Widya seperti ini. Naga punya lamela, sentuh mereka, dan kematian akan terjadi. Widya adalah lamela Andi, Tren adalah orang mati, tidak ada yang bisa menyelamatkan dia sekarang. Biarpun Raja Blite berdiri di depan mereka, dia akan ditebas jika dia berani berusaha menghentikan Andi. Aula besar itu sunyi senyap. Andi dan Tren melakukan kontak mata. Tubuh Tren yang mengeras dalam pertempuran bergetar, sedikit di bawah tatapan Andi, dan keringat bercucuran di dahinya. Andi mengulurkan tangan ke belakangnya dan mengeluarkan seutas kawat yang sangat tipis. Tangannya melingkari kawat yang terbuat dari jarum perak dan berjalan perlahan ke sana. Panggung pelelangan saat orang banyak menonton dengan diam. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Itu, suara sepatu kotak kaki kulitnya yang lebar bergema secara ritmis di seluruh ruangan aula, mengejutkan penonton dengan setiap langkah yang diambilnya. Langkah kakinya semakin bertambah lebih berat, menjadi mirip dengan gempa bumi pada akhirnya, bahkan berhasil mengguncang meja dan kursi. Naga hitam, wajah Tren berkerut ngeri ketika dia melihat kawat jarum perak di tangan Andi. Hanya ada satu orang di dunia ini yang mampu menggunakan kabel jarum perak untuk pertempuran. Hanya satu, desir. Dengan jentikan pergelangan tangan Andi, kawat itu terbelah. Seketika, jarum perak meledak ke arah Tren, menempel diri mereka sendiri secara akurat di antara alisnya. Mereka kemudian terbang kembali ke Andi, sekali lagi menyatu membentuk kawat tipis, sekarang diwarnai merah darah. Tren meninggal tanpa mengeluarkan kata-kata terakhirnya sepenuhnya. Satu-satunya hal yang dia rasakan dalam kematiannya adalah penyesalan yang mendalam. Dia melihat kawat di rekaman pengawasan, tapi jaraknya terlalu jauh baginya untuk mengenali benda apa itu. Jika dia tahu, dia tidak akan pernah berani macam-macam dengan Widya Kalahan, meskipun dia diberikan segalanya. Keberanian di dunia, ini adalah naga hitam, hitam yang legendaris, naga dataran selatan, salah satu dari 5 komandan, setara dengan unggul. Namun dia tahu bahwa meskipun peringkat mereka sama, walau 10 Raja Blite tidak akan menang melawan satu naga hitam. Tren terjatuh perlahan. Kerumunan orang yang ketakutan menyaksikannya, bahkan tidak mampu berteriak kesakitan. Widya berbaring di panggung. Dalam keadaan linglung, dia melihat orang yang memakai topeng hantu pemilik topeng mendekatinya. Dia mencoba menjernihkan penglihatannya yang kabur jadi dia bisa menghafal topengnya, tapi dia kehilangan terlalu banyak darah. Pikirannya diliputi kabut, dia pingsan. Tepat sebelum ketidaksadaran merenggutnya, dia merasakan sepasang lengan yang kuat mengangkatnya ke atas. Jangan biarkan satupun anggota tentara barat hidup. Sedangkan untuk Xavier, biarkan mereka tak tersentuh. Akan kutunjukkan pada mereka apa itu keputusasaan yang sebenarnya, karena begitulah cara mereka akan mati. Suara Andi terdengar jelas di seluruh aula saat dia berjalan keluar. Para prajurit bersenjata lengkap menatap tertegun pada wakil komandan mereka yang telah meninggal. Gemetar ketakutan saat mereka berdiri di sekitar peron. Setelah perintah diterima, Henry berjalan menuju mereka. Jaketnya terbang terbuka saat dia meraihnya, mengeluarkan pisau lemparnya. Desir-desir, pisau-pisau itu terbang menuju sasaran mereka, dan 2 dari arah barat tentara perbatasan terjatuh, genangan darah terbentuk di bawah mereka. Henry berjalan ke belakang panggung, tetapi pertarungan berakhir seketika. Setiap tentara perbatasan barat jatuh ke tanah bahkan sebelum mereka bereaksi. Tempat besar itu sekali lagi menjadi sunyi. Para selebritas Kensington kini meringkuk di tanah, dengan kepala mereka terkubur dalam pelukan mereka selagi mereka tetap diam sebisa mungkin. 10 menit berlalu sebelum beberapa peserta yang lebih berani mundur berdiri, mengambil napas kaget ketika mereka melihat tubuh Tren dan tentara perbatasan barat tergeletak di genangan darah mereka sendiri. Adapun Xavier lainnya, mereka terlalu terguncang karena ketakutan untuk berbicara. Pada saat itu, mereka diliputi teror. Mereka ingat bagaimana pria itu berkata dia akan menunjukkan kepada mereka keputusasaan yang sebenarnya, itulah keadaan mereka, akan mati. Seseorang akhirnya bereaksi dan memanggil polisi. Segera, beberapa polisi tiba. Mereka menemukan Kalahan yang diculik dan mereka bebaskan, lalu mengamankan parameternya dan mulai mempertanyakan kronologis kejadian. Terima kasih sudah bersama Widya Apriliani Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel Jenderal
dan novel lainnya.